Singkat cerita saya sudah bertahun-tahun mulai nih kedengeran. Sifat saya itu jadi berbeda kata teman-teman artis saya. Nah, mulai kayaknya setelah beberapa tahun kemudian, 1-2 tahun atau ya, kemudian ketahuan lah sahabat saya nih penyanyi dangdut yang terkenal dengan patah-patah itu bertanya kepada saya, Lucy, lu masuk Kristen ya? Saudara, saya nggak tahu, nggak jawab apa-apa. Saudara, saya takut. Enggak, saya bilang enggak. Orang saya masih Muslim kok, saya bilang gitu. Saya terus bertahun-tahun menutupi iman saya, saudara. Saya kenal sama Nafa Urba. Suatu saat saya bilang, Nafa, saya bersaksi sama Nafa. Ih kakak harus menjadi ini loh, bersaksi gini, 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 gini. Tapi saya nggak tahu jalannya karena pada saat itu. Akhirnya saya tetap jalankan dengan jalan saya gitu. Dan singkat cerita, rumah tangga kami terus dilalui dengan separoh-separoh iman saya pada saat itu. Tapi banyak kejadian yang luar biasa yang saya alami setelah saya percaya Yesus. Saya itu jadi tidak pemarah gitu. Dan saya malah lebih banyak mengampuni ibu saya. Karena pada saat itu kan saya benci banget ya sama ibu saya. Tapi tiba-tiba tuh setelah kenal Yesus saya banyak mengampuni dan malah saya begitu mengasihi ibu saya. Nggak tahu karena apa. Karena Yesus saya percaya. Begitu banyaknya kerikil-kerikil yang saya hadapi. Belum lagi rumah tangga saya yang begitu berantakan. Tapi Tuhan Yesus tetap bersama saya. Bahkan di tahun 2007 akhirnya saya melahirkan anak. Mohon maaf ya saudara, saat itu pun saya masih suka sholat. Sholat apa sih namanya? Sholat puasa tarawih saudara. Kan pulang ke rumah mama saya, Mbak lu nggak sholat? Ya, saya menghargai mereka ikut saya sholat. Tapi memang saya sholatnya itu bukan lagi baca-bacaan seperti itu gitu loh. Ada satu masa ya saudaranya, teman-teman kadrun saya mungkin bisa ambil ini ya. Jadi tiba-tiba suatu saat ada buku ajaran tuntunan sholat di rumah saya saudara. Saya pikir bukunya siapa nih? Kan nggak mungkin. Saya adik-adik saya udah katam semua sholat. Bukunya siapa? Dilalanya kok itu saya baca ya saudara. Saya baca, di sini tadi saya sudah, untuk meyakinkan kembali, saya sudah searching arti dari atahiyat akhir saudara. Arti dari atahiyat akhir itu adalah atahiyatus mubarakatus shalawatu thayyibatullah assalamualaikum dan seterusnya. Itu artinya adalah, ya Allah, ampunilah Nabi bla 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 bla. Dia menganggapnya Nabi kan? Ampunilah junjungan mereka, dosa-dosa junjungan mereka, dosa para sanak saudaranya, dosa para sahabatnya. Saya baca saja, ini saya bacakan, tapi saya kasih tahu artinya ya teman-teman. Inilah yang membuat saya bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Aku merasa kita itu ya sholat itu dibohongin saudara. Saya takut salah, tapi ini yang terjadi. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku yang aku lewatkan dan yang aku akhiri apa yang aku rasa dan bukan yang ini. Jadi artinya adalah ya Allah ampunilah dosa-dosa junjungan kami seperti dan para sahabatnya dan para sanak saudaranya dan para pendekat-pendekatnya dan berkatilah Nabi Muhammad seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim, bukan berkat ya, memberkahi Nabi Ibrahim. Dan itu dikatakan 2 kali ya Allah. Teman-teman, dikatakan 2 kali di dalam atahiyat akhir, awal dan atahiyat akhir. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab.
Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Bib, mohon maaf ya Bib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Bib, ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya di kan model saya itu tuh nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa-bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu, begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Dan saya katakan demikian, perkatakan demikian hari demi hari. Walaupun secara KTP, secara surat menyurat, saya masih Islam karena pernah saya mau urus-urus itu sulit sekali. Saya tidak mau bicara ke sana, tapi saya cuma bilang, Tuhanku tidak melihat KTP aku. Tuhanku nggak lihat KTP-ku apa, tapi Tuhanku cuma melihat, kenalkah engkau kepadaku, kata Yesus. Jadi saya sedikit demi sedikit belajar, bukan belajar, saya menceritakan kebaikan Tuhan. Di dunia keartisan ada orang yang tidak tahu saya Kristen, ada orang yang tahu. Dan karena saya tidak pernah dengan vulgar, wah gue Kristen, enggak. Karena memang saya nggak tahu mau bersaksi di mana, dan pada saat orang tidak tanya, saya juga nggak jawab. Akhirnya saya berkedok. Menurut saya yang membuat saya menjadi sedih, Tuhan, sampai kapan saya ini merasa berkedok loh, teman-teman. Karena setiap tahun di dalam keartisan saya, kalau kita ada acara Idul Fitri dan puasa Ramadan, saya selalu dilibatkan untuk jadi panitia ini itu. Tapi saya nggak ikutan sholat, nggak ikutan ini, ya udah untuk sosialnya aja saya ikut. Tapi sebagian mereka tahu saya udah Kristen, sebagian mereka tahu, tapi saya tidak mengikrarkan diri ya saya orang Kristen. Cuma kalau pada saat mereka ada yang bertanya, lu Kristen apa Islam sih? Kristen. Baru saya ceritakan bla 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 bla. Kalau tidak ditanya, ya saya tidak jawab. Gitu saja Pak Pendeta, kesaksian pertama saya ini, karena terlalu banyak banget pengalaman saya bersama Tuhan. Tapi yang pasti ini adalah pengalaman yang luar biasa banget, sampai akhirnya sekarang usia saya 42, mau 43 tahun. Saya bersyukur Tuhan sudah mempertemukan saya dengan beliau, dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena bebalnya saya, karena kerasnya saya diinjili langsung sama Tuhan. Dan setelah saya terima Yesus dan saya benar-benar menyerah kepada diri saya, dan saya benar-benar berkata bahwa Dia adalah juru selamat saya dan Tuhan penolong saya, baru saya bisa katakan pada saat dari dahulu, dari awal, Yesuslah yang membimbing saya. Demikian aja saudara dan teman-teman kesaksian saya. Mudah-mudahan bisa memberkati semuanya.